aku masih penasaran sebenarnya sama papanya. Papanya seharusnya orang tua kalau punya anaknya punya pasangan pengen tahu sih. Banyak kan bapaknya yang pengen tahu. Iya, tapi ini justru malah nggak mau tahu. Menurut kamu kenapa Roy bapaknya nggak mau ketemu sih sama Aldi? Ada beberapa faktor. Ini saya nggak pakai feeling dulu. Saya pakai logika ya. Oke. Faktor finansial. Kemudian ada faktor yang tersembunyi di sini. Mungkin adanya konflik. Oke. Yang ya kita bisa undang bapaknya hadir di sini ya, Mbak Dea ya. Tapi saya berharap jangan ada tindakan kasar. Ini kan bukan kasar sih, maksudnya ribut-ribut. Ini kan di bulan yang suci ini kita harus silaturahmi lebih bagus seperti itu. Kamu bisa undang bapaknya untuk datang ke sini nggak malam ini? Sekarang juga bisa. Entah itu di mana, telepon atau apa, di mana Iya, sih? ini kan udah cukup malam, bisa nggak telepon? Bisa. Iya. Mas Bayu, Kak Roy, boleh saya ke belakang sebentar mau nelpon Bapak? Boleh. Ambil teleponnya di belakang atau di sini aja? Di belakang aja. Di belakang? Oh iya, oke. Silakan. Oke. Mas Aldi, Iya. udah sering tuh coba untuk ketemu dengan bapaknya dia? Saya dari awal pacaran pun udah pengen ketemu sama orang tuanya kan gitu kan. Sampai detik ini pun saya belum sempet ketemu sama bapaknya gitu. Selalu menghindari saya gitu di saat saya pengen ketemu ataupun saya main ke rumahnya, dia selalu menghindari saya. Pacaran udah berapa lama? 3 Udah tahun? 6 tahun udah. 6? mainan. Intinya sebenarnya di underestimate sih. 6 tahun, selama 6 tahun belum pernah ketemu. 6 tahun apa Makanya dia 3 selalu tahun? menghindari saya Kenalnya terus 6 gitu. tahun, pacarannya 3 tahun? Saya udah pacaran lama gitu. Oh, Oh tadi mungkin yang dimaksud dia 3 tahun itu pacarannya. mungkin kenalnya sudah 6 tahun, 6 udah tahun, dekatnya 6 iya. tahun, officialnya 3 Dia tahun. coba udah telepon bapaknya. Iya. Keluarga Mas Aldi tahu nggak kalau Mas Aldi nggak diterima sama keluarganya dia? Keluarga saya udah tahu. Tahu? Cuman mau gimana gitu kan, orang tua saya aja gitu kan. Sedangkan saya aja nggak menemuin orang tua dia tuh nggak bisa gitu, susah gitu. Dea di keluarganya Mas Aldi gimana? Diterima nggak? Ya diterima. Udah Iya, dikenalin. Udah dikenalin. Iya. Yang pihak perempuan malah diterima, yang laki-laki nggak diterima. Beberapa kemungkinan yang saya lihat di sini antara finansial atau faktor terselubung, mungkin ada konflik di ayahnya yang membuat ini tidak hubungannya jadi agak-agak lemot seperti itu. Tidak bisa terrealisasikan ke jenjang pernikahan ya. Nggak bisa move on. Dia tuh gimana tadi udah nelfon ke papa? Manggilnya apa bapak? Bapak? Bapak udah nelfon. Bapak. Udah. Terus bersedia untuk datang jemput Dea. Iya. Saya jujur ya, saya sedih kalau saya jadi Aldi. Hati saya sedih banget. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin karena gini kali ya, udah pacaran lama, terus gue kok nggak dianggap di keluarga dia gitu. Ada perasaan, Iya. aku kayak ada pisau masuk kayak cerp gitu, kayak apa gue miskin, apa gue hitam, apa gue keriting dan segala macam. I'm not talking about ras ya. Saya tidak berbicara dengan ras. Tetapi apa sih penilaian yang ayahnya? Apa yang kurang dalam diri aku nih? Dia pasti terus tanya-tanya Dia terus iya, ya. kasihan loh. Tapi Gentayangan jadinya pikirannya gentayangan gitu loh. ya, tapi Aldinya bertahan dan terus usaha bahkan sampai datang ke sini nemenin dia tuh suatu perjuangan yang harus Itu dihargai iya ya. cinta sejati loh. Oh gitu. Kamu bisa rasain itu ya, Ran? Lagi juga udah terlanjur lama sih sebenarnya dia dengan Aldi, ya kan? Oke, saya tadi juga tertarik pernyataan Dea, Roy. Katanya bapaknya mau ngejodohin. Deanya mungkin nggak suka. Kamu
kamu bilang dianya nggak akan suka. Nggak bakal suka. Tapi emang seperti apa sih yang mau dijodohin? Saya ngeliatnya dalam fisik. Ini fisik atau apa? Apapun yang kamu lihat. Saya ngeliat dari keluarga kasta yang tinggi, bosi, kemudian juga cuek. Oh, tapi secara ekonomi lebih mapan. Iya, jadi mapan, bosi dan cuek. Bosi itu suka nyuruh orang. Tapi aku udah serah lah dia orang berdua. Aku nih kalau kayak malaikat cintanya, aku akan membiarkan mereka berdua untuk hidup bersama. Nggak mau dihalangin. Karena udah cocok satu sama lain ya. Mbak Dianya juga masih terus mau perjuangin. Mas Bayi. Udah datang. Oh boleh suruh masuk Bang Sofyan. Terima kasih. Tolong dipakein masker sama clip on kali ya. Biar langsung bisa aja ngobrol. Mbak Dia masih terus mau perjuangin Aldi di keluarganya. Masih. Karena saya benar-benar sayang sama Mas Aldi ini. Karena saya pengen jenjang serius ke depannya. Oke. Mudah-mudahan ya. Ada mudah-mudahan ya. Om Marini Aduh, ya. saya deg-degan. Pak, silakan duduk sebelah sini, Pak. Mas, udah pakai. Ngapain kamu kemari? Pak, sebentar sabar. Bapak selamat malam. Saya Bayu. Ya ini dari Roy Kiyoshi, ada Halo, Livi. saya Roy. Bapak boleh duduk. Ini udah pakai audio belum? Udah pakai clip on? Atau pinjam WM? Sebentar maaf ya Pak ya. Aldi, kamu jangan berkecil hati ya. Iya mas. Masih banyak kok orang-orang yang suka sama kamu dan yang respect sama Ya, kamu. coba dilihat deh, nggak ada. Tapi saya udah terlanjur sayang sama dia mas. Iya, maksud saya biarin aja orang-orang ngomong apa. Kamu sama dia hidup bahagia. Oh, udah ya. Itu maksud aku. Amin. Bapak, ini bener anak Bapak? Iya, anak saya. Tadi Bapak masuk begitu lihat langsung marah. Kenapa ya Pak? Karena saya tidak suka sama ininya. Bapak tahu di pacarnya? Tahu, Siapa namanya Pak? saya belum Ya udah, belum oke. tahu. Bapak jadi nggak kenal namanya, tapi tahu kalau pacarnya ini adalah dia. Tahu. Oke. Bapak yakin? Perlu dibuka maskernya biar lihat, boleh turunin sedikit. Ya Bapak lihat ya. Bener? Boleh turunin lagi masnya sampai di bawah sini. Iya. Kita harus pecahkan teka-teki misteri kenapa sih si Pak Teddy, manggilnya Om aja kali ya, Om Teddy kali ya. Om Teddy ini kenapa ya nggak suka sama Mas Aldi gitu? Ada kan pasti ada satu alasan. Saya Kenapa tidak Pak? suka karena sama bapaknya. Bapak tahu siapa bapaknya? Karena bapaknya sudah banyak merugikan saya. Loh, tahu dari mana Pak? Merugikan apa ya? Merugikan apa ya pak? Karena bapaknya itu dulu rekan bisnis sama saya. Saya bangkrut habis-habisan karena bapaknya. Tapi kan itu urusan orang tua pak, nggak ada sangkut pautan sama saya pak. Sama aja. Apa yang kamu harapkan dari dia? Dia tuh benar-benar setia Pak sama saya Pak. Apa kamu cukup hanya setia? Dia juga udah bekerja keras Pak sama saya. Apa kamu tahu Bapak susah gara-gara siapa? Usaha Bapak berangkut. Iya, oke. Tapi dia Sabar, benar-benar sabar. serius Ini- Pak ini sama saya. Saya sangat sayang sama dia Pak. Sebenarnya ada banyak bagian yang saya nggak ngerti ini. Jadi kita urutin lagi ke belakang ya. Jadi bapak ini nggak suka sama Aldi karena orang tuanya Aldi itu pernah berbisnis dengan bapak. Kapan? Zaman dulu. 3 masih tahun muda. yang lalu sebelum dia sama Oh ini sebelum pacaran. sebelum anak saya kenal sama dia. Oh tapi ini mereka kenal udah 6 tahun yang lalu. Pacarannya 3 tahun yang lalu Pak. Ya, Jadi waktu itu bapak berbisnis dengan orang tuanya Aldi Ah. dan bapak ditipu habis-habisan gitu. dia tipu habis-habisan Dirugikan. sama bapaknya.
tahu dari mana kalau ini adalah anaknya? Saya tahu cari tahu sama semua teman-teman saya. Oh, jadi Bapak Ternyata diam-diam dia cari ini tahu. anaknya dulu teman bisnis saya. Oh, jadi sebenarnya tanpa sepengetahuan Mbak Dea, waktu mau memperkenalkan pacarnya, bapaknya ini cari tahu sebenarnya siapa orang yang deket sama Mbak Dea. Tapi itu kan urusan orang tua, Pak. Iya. Maksudnya apa kaitannya dengan Dea? Dia kan tidak bersalah, Pak. Yang salah cuma orang tuanya, Pak. Dan itu Ya, adalah walaupun- hal bisnis, Pak. Itu orang tua saya. Gak ada sangkut pautan sama saya. Saya benar-benar sayang mencintai anak Bapak, Pak. Apa karena cinta kamu bisa membahagiakan anak saya? Saya udah habis-habisan dengan bapak kamu. Duh, Pak. Ini kalau misalnya Bapak terus menghalangi, nanti Bapak bisa kehilangan anak Bapak loh. Justru kalau mereka nekat gitu mutusin untuk nikah tanpa sepengetahuan Bapak, kayak kawin lari gitu katakanlah. Gimana? Karena saya sayang sama anak saya, Pak. Iya, tapi Saya tidak mau melihat anak saya sengsara. kalau menurut kamu orang tuanya Aldi seperti apa sih sebenarnya? Menurut saya orang tuanya Aldi baik gitu. Baik, tapi emang punya seperti itu. konflik dengan Karena Bapak punya, Teddy. iya, punya konflik Oh, gitu. oke. Terus kalau seperti ini Bapak terus tega menghalangi kebahagiaan anaknya. Egois sih Pak, kalau misalnya gara-gara masa lalu kamu Pak Teddy punya masalah zaman dulu dan zaman kapan, kemudian kau punya anak perempuan ingin nikah, egois banget sih. Kelihatan kayak bukan egois, tapi kelihatan kayak nggak bisa lihat orang bahagia. Kamu Iya. nggak ngerelain, nggak ikhlas gitu. Masalah kamu, masalah mereka. Itu mereka tidak terlibat dalam perkonflik kamu. Seharusnya kamu sebagai orang tua yang ngerestuin. Karena kamu tahu nggak, Pak Teddy, dari tadi nih saya ngomong bolak-balik, gue suka ya sama pasangan dia, gue suka ya sama pasangan dia. Kamu harusnya beruntung nih, kelihatan udah dapet jodoh yang tepat sebenarnya. Itu dari Ya. opini saya. Bapak tadi kata Dea juga sudah menyiapkan jodoh buat Dea. Betul begitu? Betul. Yakin itu yang terbaik buat Dea, Pak? Saya yakin yang terbaik buat anak saya. Tapi saya nggak mau, Pak. Deanya nggak mau. Emang ada foto lakinya? Saya Udah juga pernah kenal ditunjukin? enggak. Belum pernah ketemu sama dia. Pernah ditunjukin fotonya? Enggak juga, saya nggak suka. Pas Bapak mau ngasihin foto sama saya langsung dibuang. Ya karena Deanya sendiri udah punya pilihan sendiri kali ya. Dibuang langsung, nggak dilihat dulu orangnya. Enggak, karena saya nggak suka. Oke, Pak Teddy, kalau misalnya ada orang lain yang Bapak anggap justru tepat buat Mbak Dea, tapi justru malah nggak bisa membahagiakan Mbak Dea, anak Bapak rela anaknya nggak bahagia dengan orang lain? Saya nggak yakin kalau anak saya bisa bahagia sama dia. Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Karena saya kecewa sama bapaknya. Tapi kan bukan anaknya yang bikin kecewa. Iya. Saya pasti berjuang, Pak, untuk menafkahi anak Bapak, Pak. Asal Bapak merestuinya, Pak. Asal Bapak tahu, Mas Aldi ini udah ngumpulin uang, Pak, buat biaya nikah, Pak. Udah bener-bener serius. Bapak harus bisa mengerti perasaan Dea, Pak. Kamu mengerti perasaan bapak nggak, Nak? Saya mengerti. Cuman kan itu urusan orang tua, Pak. Beda lagi. Ini masalah hati lain, Pak. Pada akhirnya yang ngejalanin ini anak Bapak, bukannya Bapak. Pak Teddy, mohon direnungkan kembali deh. Cobain bahwa Dea dan Aldi ini memang sudah cocok dan butuh restu. Silakan Anda, Dea dan Aldi. Pak, saya minta restunya, Pak.
untuk bisa menikahi anak Bapak, Pak. Izinkan ya, Pak. Pak, tolong restui lah Pak hubungan Dea sama Mas Aldi, Pak. Apa kamu benar-benar dengan anak saya? Iya, Pak, saya ingin serius, Pak, dengan anak Bapak, Pak. Kalau memang kamu Restuilah, serius, Pak. tolong jaga anak saya. Jangan kecewakan anak saya. Baik, Pak. Saya akan menjaganya, Pak. Dan saya akan memaafkan semua kesalahan orang tua kamu. Iya, Pak. Saya mohon titip anak saya, jaga yang baik. Iya, Pak. Jangan kau telantarkan. Kamu janji? Iya, Pak, saya janji, Pak. Oke. Baik. Kadang-kadang memang harus dikondisikan seperti ini. Akhirnya luluh juga ya. Iya, memang saya percaya kok. Oke, baik kalau begitu Bapak Teddy, Mas Aldi, Mbak Dea boleh duduk kembali. Kami cukup terharu karena memang akhirnya malam hari ini Mbak Dea yang diperjuangkan dengan Mas Aldi tidak sia-sia. Selama ini kesabarannya berbuah restu dari Pak Teddy. Ya, tapi ini masa lalu yang mudah-mudahan sih bisa dibuktikan bahwa Mas Aldi tidak mengecewakan Pak Teddy seperti pernah ada keluarga yang mengecewakan Pak Teddy. Ya. Kalau dari kamu gimana, Roy? Saya cukup senang dan bahagia sekali karena dari saya bagaikan peri cinta gitu ya yang membawa palu, dan saya cukup bahagia dengan mereka berdua karena udah dapat restu dari papanya Pak Teddy. Awalnya memang alot, tetapi jika dihadapi dengan adem, kepala dingin, luluh lantah juga, ya kan? Tapi kamu melihat aura mereka sekarang udah lebih positif kan tiga-tiga? Positif sekali. Saya mau nanya, Dea, kan tadi sudah dikabulkan permintaannya. Ada unek-unek lain lagi gak sama Papa Teddy? Ada yang disampaikan kepada Ada yang Bapak? bisa. Kamu terima kasih ya sama Papa kamu. Terima kasih Pak sudah merestui hubungan Dea sama Mas Aldi. Dea itu bener tulus Pak, cinta sayang sama Mas Aldi. Begitupun Mas Aldi sama perasaannya kayak Dea. Kita menjalin hubungan lumayan lama Pak, udah 3 tahun lebih Pak. Dan Mas Aldi pun udah mengumpulkan beberapa buat biaya nikah Pak. Iya, baik. Tadi itu sudah cukup. Baik, terima kasih Dea. Oke. Saya rasa cukup pada hari ini ya. Oke, kalau gitu mudah-mudahan setelah ini nggak sampai di sini karena kalau emang sampai ke jenjang serius, pernikahan ini kan bukan cuma sepasang ya suami dan istri, tapi dua Menyangkut dua keluarga keluarga. yang menjadi satu. Iya, Jadi baiklah. mudah-mudahan bisa bawa keluarga besarnya bersilaturahmi dan hubungannya baik-baik Baik. kembali ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Oke, terakhir. Ya, Bapak, silakan. Semoga berbahagia, selamat menempuh hidup baru, dan sah. Ah, Oke baik, terima kasih Pak Teddy, Mbak Dea, dan Mas Aldi. Jangan lupa ya, setelah ini ajak orang tuanya untuk berkenalan dan silaturahmi supaya menyambung tali silaturahmi yang sempat terputus ini. perkenalan mungkin sudah kali ya Kak. Iya, Tapi maksudnya lebih baik-baik lagi. diharmoniskan lagi, Iya, dibaikin lagi, didamaikan lah. lagi. Ya, Iya. baik ya. Pak Teddy ikhlas untuk menerima Aldi. Ikhlas. Alhamdulillah. Oke, Ikhlas. ya. Mbak Dea juga sudah lebih bahagia. Ya, Ya, alhamdulillah. Mas Aldi. Ya. Ya. Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak. Mbak Dea, Mas Aldi, dan Pak Teddy boleh meninggalkan studio. Selamat malam, semoga bahagia terus. Terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas. Mas. Terima kasih banyak. Ya, makasih semuanya. Iya. Kebahagiaan anak adalah kewajiban orang tua. Jadi jangan pernah menghalangi atau bahkan menghancurkan impian anak. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rusli dan Dea.
Rusli tadi sempat menyesali perbuatannya terhadap sang sahabat yang begitu jahat, tapi malam hari ini bisa menyadari kekeliruannya dan meminta maaf dan hubungan antara dua sahabat ini kembali membaik. Sementara Dea berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tuanya karena sang bapak tidak mengizinkan dan tidak menginginkan pasangannya untuk berada di dekat Dea. Gimana tanggapan kamu, Roy? Dua-duanya berakhir bahagia sih sebenarnya. Iya, dua-duanya berakhir bahagia. Yang paling saya tersentuh di bagian Dea dan Aldi. Oh, Itu saya tersentuh. Kalau Rusli, saya masih, ya Rusli memang baik, tapi saya masih merasakan ada sedikit ego dan kekerasan di sana. Itu yang saya rasakan. tapi kalau Aldi dan Dea terlihat betapa Positif. tulusnya mereka Ketulusan ya. cinta. Tulus Iya. cintanya. Justru perjuangannya membuahkan restu. Akhirnya Tanggapan kamu gimana? di Rik? sini langsung sungkem kan? Iya. Langsung dapat restu Iya. tiba-tiba. Kalau tanggapan aku sih mungkin memang kalau untuk kisah yang lebih memilukan yang pertama. Kedua ya banyaklah kejadian di kota-kota besar seperti itu. Nggak Cuman ya dapat restu ya. end up-nya tapi bapaknya ya dengan mudah hatinya ya legowo. Itulah satu Iya. happy ending ya. Kadang-kadang prosesnya mungkin harus ada yang memaksa sedikit ya sampai akhirnya membuka Yang meluluhkan hati. ego bapaknya. Betul sekali. Mudah-mudahan dua-duanya setelah malam hari ini bisa lebih bahagia lagi. baik. Karena selesai konflik dalam hidupnya. Amin. Livi, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Thank you, Livi. Sukses untuk Amin. semua rencananya, Amin. untuk karirnya dan Terima kasih, lain-lain. Roy. Baik Yosi, terima Iya, terima kasih kasih. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini.